Oke, selamat siang semua. Apa kabar? Sehat ya? Sehat dan luar biasa. Karena kalau sehat saja tapi kurang luar biasa, kurang seru juga. Jadi harus sehat dan luar biasa. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih nih kepada Prof Yudi yang sudah menjadi sparring partner ya. Yang sangat agresif, aktif dan juga mengakomodir ya apa memang yang dibutuhkan bagi kita individu apabila kita dalam kehidupan kita ini mau menjadi pengusaha. Kembali lagi saya sampaikan bahwa pengusaha itu pertama mindsetnya, mindset pengusaha. Kedua itu tentunya memiliki mindset dan menjadi pelaku wirausaha. Kemarin saya juga diskusi termasuk hari ini tadi dengan Mas Haryo. Saya bilang kenapa itu? Di Amerika banyak sekali orang India menjadi CEO di perusahaan-perusahaan di Amerika. Begitu. Sehingga yang dikejar oleh Senat Amerika itu adalah si bosnya TikTok. Nah, kenapa? Karena CEO-CEO yang besar-besar di Amerika itu adalah CEO dari India dan itu ada perusahaan Amerika yang besar dan kalau kita lihat latar belakang mereka semuanya itu bukan pengusaha. Latar belakang mereka ada yang teknik, IT, engineer, tapi satu hal yang saya lihat mereka miliki. Mereka memiliki mindset entrepreneurship, mindset kewirausahaan. Karena DNA-nya wirausaha itu banyak sekali membuat orang itu menjadi tidak hanya kreatif tapi troubleshooter yang tidak ada menjadi jada, yang cuman datanya sedikit menjadi data yang luar biasa dia olah dengan tim yang tidak besar tapi mereka bisa menghasilkan sesuatu kekuatan yang berbeda karena mereka kreatif, inovatif dan juga kalau menurut saya robust. Robust tau ya? Gangho, pantang menyerah, agak sedikit bondo nekatnya ada, tapi dengan kalkulasi. Itu adalah orang yang robust. Begitu. Oke, ini entrepreneurship 101 ya. Jadi ini yang paling dasar. Wow, udah ada yang pakai UGM Planner. Kita kembar grup, nanti boleh foto kita berdua ya Mbak ya. Kita masuk Instagram. Next. Oke, what is entrepreneurship? Mas, apa itu entrepreneurship menurut Mas? Usaha bisnis. Yang memberikan profit. Benar. Itu juga salah satu arti dari entrepreneurship. Suatu kegiatan yang kita lakukan untuk menghasilkan profit. Untuk menghasilkan profit. Oke. Jadi tadi saya ulangi. Entrepreneurship kebagi dua. Satu mindset entrepreneurship. Ya kan ya. Dua adalah punya mindset dan juga menjadi pelaku entrepreneurship. Kita sepakat ya di sini ya. Next. Nah, entrepreneurship itu reverse ya. Kalau kita mau ngomong bahasa detailnya, entrepreneurship itu refers to the process of creating, developing, and managing business ventures with the aim of making profit. Persis apa kata Mas ini. Bahwa kewirausahaan, entrepreneurship itu bermuara ya untuk melakukan sebuah proses menciptakan, membangun, ya, memanage sebuah kegiatan usaha yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Tapi mesti diingat, keuntungan itu tidak semata-mata selalu uang. Ya, orang kadang-kadang ngomong profit, profit, profit itu selalu uang. Tidak. Ada hal lain selain mata uang. Next. Belum loh, sorry. Yang lagi sebenarnya. Entrepreneur itu adalah seseorang ya yang bisa melihat kesempatan. Melihat kesempatan, ya, berani ambil resiko, take risk dan bisa mengorganisir sumber-sumber apa yang mereka miliki. Organize resources to start and operate the business. Saya melihat Lorena ini punya kesempatan membangun perusahaan teknologi yang mengedepankan supply chain namanya Bawa Indonesia Global. Kenapa? Karena Lorena itu backgroundnya perusahaan transportasi. Ada kantornya di mana-mana. Walaupun terkadang kantor tuh namanya nggak Lorena. Tapi kita kerjasama dengan banyak perusahaan. Dan kita ini juga biasa melakukan trading. Ya kan ya, transportasi, logistik, trading itu satu keluarga. Jadi akhirnya dengan apa yang kita tahu, apa yang kita punya dan lagi banyak tantangan, busnya nggak banyak bisa jalan, truknya banyak nggak bisa jalan, kita melihat opportunity, kesempatan. Kita bilang kenapa kita tidak
membuat suatu perusahaan teknologi yang mengedepankan supply chain. Supply chain itu apa? Nanti saya di belakangnya ada. Adalah sebuah proses yang mendukung terlaksananya kegiatan bisnis dari hulu sampai hilir. Kalau Pak Jokowi selalu bilang hilirisasi. Kenapa negara ini gak maju-maju? Karena dari dulu kita cuma pegang hulunya. Gak ada duitnya di hulu. Jualan minyak mentah. Diproses sama Singapura. Dijual ke kita balik. Harganya bisa 100 kali lipat. Makanya dari hulu ke hilir, supply chain ekosistem itu sangat-sangat penting. Oke, next. Entrepreneurship itu harus terkait dengan beberapa elemen penting. Several key elements. Ya, pertama-tama kita harus bisa melihat, mencari dan membuat kesempatan. Tidak hanya melihat loh, terkadang kesempatan itu harus dibuat. Gak ada yang kasih kita kesempatan, gak ada yang tiba-tiba saya datang ke Mas ini bilang, ini kesempatan. Mungkin sekali-sekali ada seperti itu. Kayak kemarin orang bilang sama saya, Pak Jokowi tanda tangan bisnis ini, ada gak yang mau bayar? Sekali-sekali. Tapi kebanyakan kita harus membuat kesempatan itu. Kalau bahasa gaulnya buat perempuan-perempuan ini terutama, make your own doors. Buat pintumu sendiri. Jangan tunggu ada pintu dibukakan tapi buat pintu kamu sendiri. Nah, harus bisa lihat opportunity ya. Jadi supaya opportunity buat apa? Buat produk baru. Kayak tadi saya bilang, Pak, enak itu browniesnya. Bener, browniesnya enak. Tapi apa nilai lebihnya sama brownies yang lain? Uniqueness-nya apa? Bedanya apa? Bentuknya sama. Rasanya memang enak. Orang lain juga punya rasa enak. Terus kenapa saya mesti beli produk itu? Nggak bisa dia menjadi entrepreneurs yang bisa tujuannya mencapai keuntungan. Kenapa? Karena tidak ada suatu yang baru, new products, tidak ada new services, tidak ada new business model. Contoh new business model yang paling mengganggu apa? Termasuk yang mengganggu. Akhirnya new business model. Online business. Ya kan? Disruptif banget, mengganggu banget dengan bisnis model yang lama. Itu entrepreneurship. Membuat yang tadinya tidak ada menjadi ada dan dia menciptakan suatu bisnis model yang baru. Nanti kita cerita apa itu bisnis model. Oke, next. Tentunya inovasi dan, yang masih yang tadi. Inovasi dan creativity. Ya harus inovasi. Harus kreatif. Kayak tadi ya, Bapak tadi buat selai jamu. Itu kreatif. Kreatif, cuma kualitasnya mesti diperbaiki. Karena yang namanya jualan itu tidak hanya bisa separuh-separuh, harus the whole cycle. Harus itu kita buat bagus. Next, belum. Jadi harus kita punya unique solusi atas problem yang ada dan memperkenalkan produk-produk baru, new products, new technology dan new process. Dulu kita perbaikin bus kami ya, itu mesti pakai mekanik. Buka mesin begitu ya. Akhirnya sekarang ini tau gak pakai apa kita periksa perbaikan bus kita? Pakai laptop. Dimasukin, diketik, sistemnya bilang rusak ini, rusak ini, rusak ini, rusak ini. Sehingga kita akhirnya membeli produk jenis bus yang seperti itu yang baru. Yang memperkenalkan kita suatu teknologi baru yang mengurangi jumlah SDM. Ngatur mekanik 100 tuh pusing loh. Dengan dia pakai sistem laptop, gak perlu banyak orang. Otomatisasi. Tadi si Pak Haryo bilang, hati-hati teman-teman yang sastra Inggris. Karena sekarang udah ada AI, ChatGPT, dan lain-lain. Ya enggak? Saya buat presentasi pakai otak saya. Tapi saya suka ngecek ke ChatGPT dan AI yang lain. Memastikan otak saya ini on track apa tidak. Dan mereka bilang, emang benar. Saya tanya gini, saya mau buat presentasi, ngomong ini isinya ini. Dia jawab loh, iya yang kamu omongin itu benar. Ngeri gak? Daripada kita dulu mesti bayar orang untuk mengkoreksi, memperbaiki kata-kata. Sekarang udah ada yang bisa memperbaiki gratis. ChatGPT itu gak sampai 500 ribu Pak bayar untuk seumur hidup.
Set itu seumur hidup license ya. Gila nggak itu? Gampang, murah, nggak bisa bisa kita suruh-suruh, jam berapa aja disuruh kerja nggak pernah marah, nggak minta naik gaji. Bener nggak? Nggak ada cuti, nggak bisa komplain, nggak ngomong balik lagi sama saya. Paling ngomong baliknya, apakah Anda puas dengan yang saya berikan jawabannya? Malah dia nanya yang bagus. Ya nggak? Oke, next. Ya, entrepreneurship itu juga terkenal untuk individu yang berani ambil resiko. Kalau hanya mau main aman, memang tidak bisa jadi pengusaha. Tapi saya mau tanya sama kalian. Kalian di sini siapa yang sudah berkeluarga? Belum ada? Ada rencana mau berkeluarga nggak? Oh semuanya ya? Oh semangat. Itu ambil resiko nggak? Nah, kenapa berani? Terus jadi pengusaha sering bilang sama saya, aduh saya nggak berani jadi pengusaha, ambil resiko. Bagian merit deh, semuanya semangat. Bagian ngomong pengusaha, orang bilang pada waduh ambil resiko. No, no, no. Apapun yang kita lakukan dalam hidup ini selalu ada resikonya. Nyebrang jalan saja bisa ada resikonya. Ketabrak sepeda motor, bener nggak? Apalagi di Cina, saya waktu itu nganterin anak saya kuliah di Cina. Sepeda motornya kan listrik semua, kan nggak kedengeran. Terus di Cina itu aneh, listriknya hemat banget, malam-malam gelap terus di mana-mana. Tapi karena CCTV-nya setiap 7 meter ada, dan kalau ada masalah kurang dari 7 menit polisinya datang, orang pada takut. Di Cina itu bisa langsung hukum mati tanpa masuk pengadilan. Jadi orang takut. Begitu kalau di sini kan pakai pengadilan lah, ini orang kalau sana, ya hilang aja udah. Misalnya begitu ya. Ya itu kan setiap negara lain-lain peraturannya. Tapi saya mau mengatakan bahwa resiko itu semua ada resikonya. Jadi nggak usah takut orang tuh kadang-kadang gimmicknya tuh bilang, oh pengusaha tuh resikonya tinggi. Menikah juga ada resikonya. Jadi Bapak jadi profesor juga ada resikonya kan Pak. Tiba-tiba Bapak mengatakan sesuatu atau apa ada yang nggak seneng buat sesuatu eh, cerita yang membuat Bapak juga akhirnya ada masalah, bisa aja tuh terjadi. Resiko tuh selalu ada, jadi jangan takut. Resiko itu menjadi bagian dari hidup. Dan pengusaha itu harus pinter cari resources. Kalau saya selalu ngomongnya berusaha itu dari apa yang kita punya. Apa yang bisa kita buat. Saya tidak ngerti buat baju, nggak ngerti. Kalau tapi Mbak tanya sama saya, gimana tren baju, kira-kira desain warna bagus atau apa, saya paham. Makanya saya suka kurasi. Kenapa? Karena ngerti tren, ngerti yang harusnya rasanya seperti apa, ya kan yang cocok di market seperti apa. Nah, itu saya suka. Akhirnya saya mulai dari apa yang kita punya ya. Saya ngertinya transportasi, logistik, trading, saya suka teknologi. Ya kan ya, saya suka ketemu orang, saya suka ngobrol sama orang, jadi cocok lah ya untuk ngajar gitu. Kalau saya ngomong sama orang males ya jangan sampai ngajar. Pasti muridnya juga bete, sayanya juga tertekan. Yang ada saya nggak awet muda, ya kan Mbak ya? Kan saya mau dong ketemu kalian tetap masih masih lucu gitu kan ya. Harus sesuai. Jadi pengusaha itu harus tahu gimana cari resources, sumbernya apa. Pasti dimulai dari apa yang kita punya. Ya, dari mulai keuangan, financial, kemampuan, aset, hubungan dengan supplier. Ya kan misalnya kalian mau buat kue nih. Kalian kenal, ini gue punya saudara nih. Orangnya baik dan oke dan fair. Dia tuh jualan bahan-bahan adonan untuk buat kue. Itu hubungan yang baik dengan supplier. Itu resources for management. Itu sumber itu untuk membuat usaha. Hal-hal seperti itu penting. Customers, siapa yang jadi partner? Nah, berusaha itu dari awal kalau mau punya partner, pilihlah partner yang jelas seperti juga mau menikah. Ya, hati-hati, check and recheck. Ya, jangan cuma senang-senangnya. Karena namanya hidup pasti ada senangnya, setengah senang, nggak senang banget, setengah bete itu pasti ada dalam proses. Ya, tapi ingat masalah itu selalu ada. Kita ini sudah dewasa. Kalau masih kecil kan nggak kuliah di UGM. Artinya bisa diskusi, cari solusi, cari bagaimana mengatasi permasalahan kita. Supaya usaha yang dibangun itu jangan cuma perjalanannya pendek. Tapi kalau bisa terus menerus berlangsung, berkembang, berdampak dan memberikan nilai tambah kepada semua orang yang terkait. Next.
Nah, paling penting lagi kalau berusaha itu harus punya bisnis planning. Biar sederhana Mas, dicoret-coret di kertas, buat bisnis planning, catat tanggal sekian, rencana. Ya, kalau bisnis planning itu ada POAK-D kan ya. Ya kan, planning, organizing, actuating, apalagi controlling. Kalau saya pakai D tambahan terakhirnya, development, perbaikan terus menerus. Kita waktu mau buat UGM Preneurs Batch 2 dengan Pak Yudi ngobrol belak-belakan. Wah bosen kalau ngomong terus kelamaan. Oke koreksi, bisa pakai video. Apa yang menjadi koreksi itu ya namanya perbaikan terus menerus. Tadi kita ngomong sama Prof. Maya. Nanti kalau kita buat bagus, kita buat paket juga. Mulai dari UGM, orang luar boleh ikut tapi bayarnya mahal. Boleh juga, supaya ngenolong ke UGM juga. Dan UGM-nya juga berdampak. Kenapa tidak? Begitu toh kan UGM juga ada namanya lah, begitu ya. Saya ditawarin Prof buat MBKM tempat lain, saya tolak. Maksudnya fokus aja. Satu tempat kita buat yang bagus, kita bangun yang besar, siapa tahu menjadi institusi sendiri gitu. Sekolah bisnis sendiri yang memang khusus membangun entrepreneurs. Sekolah yang khusus membangun pengusaha. Di Amerika ada yang ngetop itu, namanya Babson College. Itu sekolah memang tujuannya membangun orang-orang menjadi pengusaha di Boston. Namanya Babson College. Begitu. Kita siapa tahu menjadi next Babson College di Indonesia. Ya kan ya, you'll never know ya Pak ya, Mbak ya. Oke. Terus bisnis plan itu ya harus mencakup dong. Ada outline goalnya apa, strateginya apa, target marketnya apa. Competitive analysis, siapa yang menjadi saingan kita. Sekarang ini kan ada Google. Cek siapa, berapa orang buat gini, profit margin kalau buat bisnis seperti ini berapa. Ya kan ya? Gak apa-apa, masih bingung gak apa-apa. Dengerin aja, catat aja. Nanti dibaca lagi juga bisa ngerti. Masih belum ngerti, tanya. Belajar itu tidak harus langsung mengerti. Otak itu diciptakan Tuhan bagus. Ya nyerap nanti pada waktunya otak itu bisa menyatukan, mengatur begitu. Jangan takut. Jangan takut. Belajar itu seru kok. Belajar itu seru. Walaupun saya dulu malas belajar. Saya dulu kalau mau ujian baru mau belajar Prof. Tapi kalian jangan kayak gitu. Untuk IP saya masih 3,89. Kalau enggak bisa dipecat ayah saya mungkin. Jadi anak. Saya malas belajar. Karena suka ngegampangin gitu loh. Karena saya baca orang lain sejam, saya baca 5 menit ngerti kan. Ah ntar aja deh belajarnya begitu. Tapi sebenarnya nggak boleh gitu ya. Orang lain-lain. Jangan ditiru. Oke, decision making and leadership. Ini juga penting. Kalau kita mau jadi entrepreneurs, harus bisa membuat keputusan. Jangan keputusannya nanti, aduh sekarang lagi pusing, besok. Tidak boleh. Karena kalau ada masalah, ada tantangan, ada strategi yang harus diputuskan seperti apa, harus ada keputusan yang diambil. Lebih baik buat keputusan yang tidak terlalu tepat daripada tidak mengambil keputusan sama sekali. Itu harus dilakukan, harus dilakukan. Jadi ya semua orang ya harus belajar jadi pemimpin. Pertama-tama mimpin diri sendiri dulu, mimpin sebelahnya, mimpin adik kita, ya kan ya, mimpin tim yang dipercayakan kepada kita. Leadership itu semua orang bisa jadi leadership. Cuman skala leadershipnya berbeda-beda. Ada seperti Pak Jokowi, jadi presiden. Ada orang jadi pemimpin se-RT. Ada jadi pemimpin tim sekolahnya. Ya lain-lain itu tetap pemimpin. Semuanya penting kok. Kalau semua orang jadi presiden kan negara ini juga kacau kan. Bener gak saya? Ya kan kalau semua orang jadi rektor kan kacau juga UGM ini kan. Harus ada bagiannya masing-masing. Sesuai dengan kapasitas dan tidak ada yang tidak penting. Semua penting, ada bagiannya masing-masing. Dan setiap bagian Mas, lakukanlah yang terbaik. Kalau jadi ketua tim sepak bola, jadilah ketua tim sepak bola yang terbaik. Begitu. Next. Ini juga penting nih, terutama sejak COVID. Mampu beradaptasi.
Jangan ada yang ngomong dulu ya bisa gini-gini. Sebelum ini gini, maaf ya, zaman sudah berubah. Sejak pandemik ini seluruh format kehidupan itu sangat berubah. Skala prioritas orang berubah. Skala prioritas saya pun berubah pribadi. Begitu, nanti itu cerita babak yang lain ya. Tapi harus mampu beradaptasi dan juga persistence. Jangan hari ini semangat, besok nggak semangat, hari ini mau buat kue, besok nggak pengen buat produknya, lagi nggak mood, tidak bisa. Entrepreneurship itu harus persistence, harus persistence. Tidak bisa mengandalkan mood, itu artis. Tapi itu pun artis yang menurut saya tidak profesional. Kalau artis yang profesional, dia pasti sudah komit, dia akan persistence. Apa yang harus dikerjakan, dikerjakan. Janji jadwalnya 7 hari, 7 hari. Kalau mundur 7 hari sebelum hari ke-7 sudah berbicara secara profesional, mohon maaf, boleh nggak ada penyesuaian waktu. Ya, tapi jangan terus-terus menerus seperti itu, lama-lama orang nggak percaya sama kita nanti. Oke, nomor 8, scalability dan growth. Successful entrepreneurs aim to build scalable businesses that can grow, expand over time. They seek new opportunities to increase market share, enter new markets, or diversify their products or service offerings. Jadi orang berusaha itu pasti ingin bertumbuh. Benar nggak? Ingin berkembang. Aneh kalau ada orang buat perusahaan. Hari ini saya profitnya itu 300 ribu. Saya berharap 10 tahun kemudian profit saya juga tetap 300 ribu. Ada nggak yang seperti itu? Gak normal. Dan jangan jadi pengusaha. Karena pasti sudah kemakan oleh apa? Inflasi kan. 300 ribu sekarang, 300 ribu 10 tahun lagi kan udah lain. Sekarang 300 ribu masih bisa beli bakso 5 mangkok, mungkin 10 tahun lagi mungkin semangkok saja belum tentu cukup. Mungkin. Ya, jadi pasti yang namanya mau jadi pengusaha harus memperhatikan bahwa bagaimana usahanya bisa naik kelas, scalable, dan juga berkembang. Ada orang loh mas naik kelas, tapi nggak berkembang. Contohnya, dia buat kue. Makin lama makin premium. Berkualitasnya makin baik. Tapi bisnisnya malah uangnya makin sedikit. Gak boleh juga. Jadi naik kelas dan berkembang. Ya, berikutnya. Kalau saya menggambarkan pengusaha itu dalam sebuah bus, saya selalu menggambarkannya sebagai roda. Dia yang menggerakkan kemajuan kendaraan itu. Makin besar rodanya, makin banyak rodanya, biasanya lari kendaraan itu lebih cepat, lebih kencang. Kenapa makanya di China, tapi sekarang sih Cina lagi lebih hebat dari Cina sih. Ya, mohon maaf ya Pak Xi Jinping. Makin besar rodanya, makin banyak rodanya, ekonomi itu bergeraknya lebih cepat. Kenapa? Karena sifat dari pengusaha itu tadi kreatif, berani ambil resiko, menciptakan yang tidak ada menjadi ada, ya kan, menciptakan produk-produk baru, menciptakan hal-hal yang berbeda, yang berdampak. Itu diperlukan untuk kita itu bisa berkembang maju. Tadi Profesor Maya bilang sama saya, Ibu Wakil Rektor menyampaikan bahwa wah kalau semua fakultas melakukan apa yang FTP lakukan, berkolaborasi seperti ini, maka lebih cepatlah kita semua maju. Ya saya happy juga sih Ibu Wakil Rektor berbicara seperti itu. Artinya yang kita lakukan ini adalah amat sangat baik. Saya tidak bermasalah kalian dari mana latar belakang fakultasnya. Saya cuman sangat fokus bagaimana yang hadir di sini memiliki mindset entrepreneurship yang membawa perubahan bagi diri kalian masing-masing dan juga yang ingin jadi pengusaha benar-benar bisa jadi pengusaha. Karena tadi saya sampaikan waktu saya sharing di awal, saya berharap tahun ini benar-benar ada yang jadi pengusaha dan dapat investasi. Kalau tahun yang bad sebelumnya ada usahanya bagus, mereka bilang tapi belum mau dikerjakan, dipostpone dulu. Ya nggak apa-apa juga sih, karena kalau sumber dana nanti kita cari bareng-bareng. Apakah dari grup kami, ada juga dari beberapa grup lain yang memang mau menginvestasi
terhadap pelaku usaha yang memang memiliki potensial dan dapat mempertanggungjawabkan investasi tersebut. Begitu. Dan yang paling penting ya, jadi pengusaha itu punya significant role, ya, role yang penting untuk perkembangan ekonomi, membuat lapangan kerja, membuat inovasi, dan biasanya mempercepat kompetisi. Termasuk saya nih ya, kemarin saya tugaskan satu tim kita, ya Loreta ya, saya minta Jason ya, buat analisa perusahaan apa yang seperti kita, apa yang dia kerjakan, apa yang mereka lakukan, di mana mereka pernah buat kesalahan, sosial medianya kayak apa. Sehingga menjadi pelajaran bagi kita juga kan. Karena itu memberikan stimulasi kepada kita sebagai kompetitor untuk mempercepat, meningkatkan kemampuan kita. Kalau nggak ada kompetisi yang diciptakan oleh pengusaha-pengusaha itu, kita tuh lebih biasa-biasa aja pasti hidupnya. Lebih santai dan tidak tercambuk. Ya, tidak tercambuk. Saya tunggu nih dari kalian nih jadi pengusaha-pengusaha hebat. Dan juga entrepreneurship ini mendorong terjadinya pembaharuan teknologi. Benar nggak? Sekarang ini ya kan ya, saya kalau ke rumah kan kasih perintah. Alexa, nyalakan lampu gitu kan. Tak, nyala lampu. Alexa, coba berikan saya humor yang lucu. Tell me a joke. Kasih joke. Dulu kan gak ada ya. Kompetisi membuat teknologi itu semakin advance. Semakin maju berkembang. Setuju ya? Oke, dan seringkali pengusaha itu dilihat sebagai siapa? Yang menciptakan perubahan. Yang menciptakan progres di society. Karena sebenarnya tugas pemerintah itu lebih menjadi fasilitator. Regulator itu lebih menjadi fasilitator, tapi pengusaha itu menjadi driver yang menggerakkan perubahan perekonomian. Next. Kenapa sih orang mau jadi pengusaha? Siapa yang di sini mau jadi pengusaha? Angkat tangan. Ini kita kelas ini paling kelas nih, udah baru makan, ngantuk ya. Oh mau jadi pengusaha semuanya? Luar biasa. Saya doakan apa yang kalian impikan terjadi. Dan kalian tetap kuat apapun tantangan yang kalian hadapin. Karena jadi pengusaha itu ya bolehlah tanya sama saya. Suka dukanya banyak. Tapi kalau menurut saya sukanya lebih banyak. Kalau enggak saya udah berhenti jadi pengusaha. Iya, ngapain ngerjain sesuatu yang bikin kita menderita kan ya. Tapi kalau menderita karena kita memiliki mimpi dan tahu ini adalah bagian dari proses kehidupan, proses bisnis, ya kita jalanin. Harus dijalanin. Kita ini bukan masyarakat cengeng loh mas. Aku sebel banget kalau kita kalah sama negara-negara tetangga kita gitu. Dan saya nggak suka dibilang orang Indonesia itu bukan orang rajin atau orang nggak pinter. Siapa yang bilang? Kita ini orang yang pintar, kita ini orang yang rajin, kita ini orang yang mau kerja keras. Terkadang perlu didorong ya mas ya, diingatkan. Wah, mas ini setengah ngantuk, boleh minum mas. Ya, jadi entrepreneurship itu tidak semua orang harus jadi entrepreneur. Tapi banyak benefit dan kelebihan buat orang-orang yang memilih karir jadi pengusaha. Apa mas keuntungan jadi pengusaha? Sendiri ya? Ya, lebih setuju. Mbak, lebih kreatif. Karena harus kreatif supaya bertahan dan terus menciptakan hal-hal yang baru supaya memenangkan pertandingan kan? Nah, apalagi Mas? Wah, cuan. We love cuan. Benar banget. Next. Nah, ini alasan kenapa orang-orang mau jadi pengusaha. Tadi, independence dan otonomi. Ya, kebanyakan orang-orang yang memilih jadi pengusaha itu mereka tuh senang bisa mengekspresikan passion mimpi mereka menjadi kenyataan. Ya kan ya, kalau Mas masuk ke perusahaan yang saya nggak sebut namanya, tiba-tiba nanya, saya kesini nih, saya punya mimpi mau buat ini nih. Kata manajernya, Mbak, ini udah ada SOP-nya, udah ada targetnya. Tolong diikuti apa yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Benar?
Nah, jadi kalau ingin memiliki kemandirian dan juga otonomi untuk membuat apa yang menjadi aspirasi kalian menjadi kenyataan, jadilah entrepreneurs. Next. Ini jangan ragu-ragu kok, ini nanti kalian ambil, kalian baca. Sekarang ini udah era globalisasi. Semua orang harus pintar bahasa Inggris. Kemarin saya ketemu anaknya teman saya, umurnya 6 tahun, oke? Ngomongnya itu pakai 3 bahasa sama saya. Iya, terus saya lihat ini anak ukurannya segitu kan. Jadi kita ini persaingannya makin ketat di antara kita sendiri, kalian juga dengan superior kalian, dengan yang di bawah ini. Karena anak sekarang 14 tahun udah dewasa loh. Udah ngerti investasi. Udah ngerti beli bond. Sampai saya bilang, you know how to invest? Saya bilang itu, yes I know kata dia. Jadi persaingan kita ini tidak lagi di antara kalian loh. Ke atas, ke samping, ke bawah. Dalam dan luar negeri. Karena sekarang orang asing banyak sekali datang ke sini ya. Saya tadi baru bilang sama, bukan kemarin saya ngobrol. Saya lagi mau kursus bahasa Korea. Kenapa? Karena saya sering sekali meeting sama orang Korea dan mereka sering banget bahasa Korea dan saya nggak ngerti dan saya nggak suka diomongin orang lain. Sedangkan mereka udah belajar bahasa Indonesia semua. Saya ngomong bahasa Indonesia kan dia ngerti kan. Ngomong bahasa Inggris mereka juga ngerti. Artinya apa? Kita juga harus mempertajam diri kita supaya kita juga bisa memahami ya apa yang terjadi di teman-teman dari negara lain yang berbondong-bondong masuk ke Indonesia. Indonesia ini negara yang kekuatan ekonomi nomor berapa di Asia? Asia ya, Asia bukan ASEAN, Asia. Lawan Jepang, lawan Korea, nomor berapa? Nomor 3. Nomor berapa Mbak? Oh, tebak aja gratis kok. Jangan ragu-ragu pengusaha gitu Mbak, bonek dikit. 4, oke. 5. Nah ternyata dia 3, 4, 5, dia laki nih. Nomor 5 di Asia. Not bad loh. Banyak negara Asia kalau di ASEAN nomor 3. Kita kalah dari ASEAN nomor 1 Singapura, 2 Vietnam, ketiga Indonesia. Mana kita kalah sama negara yang lebih kecil? Coba kita bergerak dulu ya Mbak ya. Semoga dengan UGM Planners ini kalian mendobrak gitu loh. Suatu hal-hal yang berbeda menjadi hal yang luar biasa. Dan jangan pernah bilang, wah kita yang belajar sedikit. Siapa yang bilang? Sedikit itu pasti tidak hasilnya optimal. Belum tentu. Kalau sedikit berkualitas, lain cerita. Makanya saya bilang, saya nggak mau yang IP-nya 2,5 saya bilang. Saya nggak mau yang IP 2,8, 3,1 kalau S1. Yang S2 3,2. Karena kita mau coba ini, proyek ini dimulai dengan orang-orang yang memang menurut saya memang fokus untuk melakukan hal-hal yang premium. Begitu, karena bicara entrepreneurship itu bukan hal yang gampang loh. Bukan hal yang mudah. Ya. Nah tadi nih alasannya apa? Financial potential. 2 tambah 2 belum tentu 4 kalau di bisnis. 2 tambah 2 bisa jadi 8. Main ke bisnis yang ada valuasi. Bisa jadi 10 kali valuasinya, 25 kali valuasinya. Sedangkan kalau tidak menjadi bisnis ya saya nggak tahu deh. Saya nggak berani tanya Profesor Yudi kenaikan gajinya berapa, nanti saya dimarahin. Tapi maksudnya lebih fix begitu. Cuman ada kelemahannya jadi pengusaha. Tidak selalu untung. Bisa saja mundur, bisa saja rugi. Ya begitu. Jangan selalu berpikir bahwa pengusaha itu selalu untung. Tapi financial potential bisa jadi besar. Bisa jadi berdampak. Kemarin saya nonton Instagram YouTube. Saya mulai nonton YouTube sekarang. Beberapa untuk belajar. Dengan orang-orang ini makin antik. Jadi ada orang ini laki-laki. Kerjanya ketok-ketok rumah orang kaya. Dan dia bilang selalu gini. Halo, nama saya ini. Boleh gak saya lihat rumah kamu? Rumah kamu kan mahal kan? Kamu kan milioner kan? Langsung dia tanya, berapa harga rumah kamu? 15 juta US. Ya paling murah tuh 2 juta US. Rumahnya hebat-hebat. Pekerjaan kamu apa? Ada yang teknologi, pengusaha. Rata-rata yang ditanya itu semua totonya pengusaha. Begitu. Tapi tuh orang nyentrik.
Habis, boleh lihat nggak rumahnya? Dasar dia mukanya lucu gitu kan. Dikasih lihat rumahnya. Habis itu dia bilang, kamu punya piano? Punya. Saya main piano dong. Main piano menyanyi dia. Jadi apalagi? Kreativitas itu, inovasi itu bisa memberikan dampak. Follower dia lebih daripada 1 juta sekarang tuh orang. Kerjanya ngetok-ngetok rumah orang, lihat rumah orang, sama main piano, sama nyanyi. Ya kan ya, jadi inovasi. Jadi dia kan pengusaha juga kan, pengusaha TikTok, content creator, ya kan? Tapi saya anggap content creator tuh kayaknya bukan kerjaan deh mas. Mungkin saya old school kali ya. Oke, next. Dan ini yang juga kenapa orang mau jadi pengusaha tadi ya, pursuing passion. Apa yang menjadi impian kalian? Mbak, saya mau tanya, Mbak kalau mau jadi pengusaha usaha apa ya? Boleh saya tahu nggak namanya siapa? Hah? Telmina. Oh, Silmina. Wah, keren juga namanya. Silmina. Mau jadi pengusaha apa? Apa? Fashion. Fashion. Baju. Baju apa? Muslim, non muslim, anak-anak? Oh, baju kucing. Oh, saya buat juga baju anjing sama kucing. Kita bisa berkolaborasi. Iya, saya ambil dari sisa-sisa kain. Hmm, jadi saya buat. Cocok-cocok. Nanti kita bisa kolaborasi. Nama perusahaan kami Sae. Ya, Sae bahasa Jawa. Jadi kalau di luar negeri kan kayak bahasa Korea, Jepang gitu. Padahal tuh bahasa Sunda sama bahasa Jawa sama ya, Sae. Kan keren ya, Sae gitu. Oh, nanti besok saya ngajar lagi pakai bajunya mereknya Sae. Begitu. Oke, pursuing passion ya. Jadi kalian bisa mau mendesain apapun, membuat apapun dengan namanya pengusaha. Bangun tidur kalian punya ide yang nyentrik, ya kerjakan aja. Dek, Loreta, yang kita selalu beli baju anjing yang lucu itu apa? Go, apa namanya? Apa? Apa panci itu? Hah? Dia semua pakai namanya lucu-lucu ya. Vendok, Fendi jadi Vendok. Tapi logonya Fendi gitu, lucu deh. Laku gitu. Karena sekarang orang sangat suka memelihara binatang. Karena katanya ngomong sama orang suka susah. Kan saya buat survei. Katanya kenapa akhirnya jumlah orang makin banyak memelihara binatang. Karena ngomong sama binatang nggak ngomong balik katanya. Terusnya apapun yang kita lakukan mereka tetap sayang sama kita katanya. Benar nggak saya ya? Nah jadi ini good opportunity. Lakukan mbak. Nanti kalau punya ide baru bagus ngomong sama saya. Karena kita buat, kita bisa kolaborasi. Oke? Oke, next. Nah, creating impact. Pasti berimpact. Ya kan ya. Apa yang kita lakukan tuh berimpact. Pertama buat kalian lah ya. Ya kan, mimpinya jadi realisasi kalian happy. Terus kalian juga naik kelas waktu punya masalah dibombardir orang. Kalian juga jadi tambah kuat. Ada impactnya kan? Berdampak kan? Ya kan? Juga tahu gimana mungkin ya mudah-mudahan kan dikibulin orang. Kan impact juga jadi kita lebih pinter. Impact juga kan buat kita kan? Kalau bisnis belum pernah dikibulin orang, kalian bukan pengusaha hebat. Kalau bisnis belum pernah susah, kalian bukan pengusaha hebat. Ya, namanya pengusaha itu ya tetap siap sedia lah menghadapi segala keadaan. Ya orang juga begitu kan ya, hidup ini ya. Kalau kepada perempuan saya selalu bilang, nih para wanita siap-siap. Tetap boleh mengandalkan siapapun, tapi kalau mau berkeluarga siap-siap, punya anak siap-siap. Karena ibu itu tugasnya sangat banyak begitu. Ya, jadi selalu melihat bahwa pengusaha itu pasti menciptakan impact. Impactnya itu bisa positif negatif, tapi tujuan kita tentunya impactnya ini harus impact yang positif, creating impact. Enak loh legacy. Kalau kita udah tua nanti orang bilang, wah Profesor Yudi ini legasinya ABC, impactnya ABC positif. Senang ya Prof ya? Itulah tujuan kita hidup gitu. Jangan orang dengar nama kita langsung keseleo kan artinya kan kurang positif kitanya begitu. Tapi bagaimana impact positif itu bisa lahir karena kita choose to pursue become an entrepreneur. Next. Nah tadi itu flexibility, work balance. Sekarang saya tidak menerima order
Ya saya kan udah gak muda lagi. Waktu muda dulu saya jam 7 dari kantor. Udah ngurusin anak 2 loh. Jam 7 pagi. Udah ke kantor, rambutnya udah cakep, udah wangi, udah keren. Udah ngurusin rumah. Begitu. Tapi sekarang ini saya udah fleksibel. Saya nyampaikan, saya cuma terima meeting mulai dari jam 9. Kecuali hari ini jam 4 dari rumah. Karena mau jam 9 di sini. Tadi malam baru saya meeting jam 10. Masih mau ngomong orangnya, saya bilang gini. Hey my brother, I'm sorry ya. I have to fly very early in the morning. Saya bilang begitu. Jadi ngobrol jangan panjang-panjang. Saya flight, dia mau pulang kembali. Sampai jumpa di kalian waktu karena mesti berangkat ke UGM. Kalau tadi saya miss jam 6 kan udah kacau kita. Pesawat berikutnya jam 9. Iya kan udah nggak panjang lagi cerita kita kan hari ini. Ya. Work life balance kalau pengusaha itu bisa dilakukan. Walaupun tadi Mas Haryo bilang WA saya jam 11 malam masih saya jawab. Tadi kan Mas Haryo ngomong gitu ya. WA saya jam 5 pagi saya juga udah jawab. Saya bangun tuh pagi. Begitu. Bobonya lama. Ya tidur saya rata-rata 3 jam. Sampai hari ini. Begitu. Tapi nggak apa-apa juga. Ya orang lain-lain tidak mesti harus sama. Tapi maksudnya ya kalau memang begitu bisa balance ya nggak apa-apa juga begitu. Tapi kalau saya melihat jadi pengusaha itu lebih memiliki fleksibilitas untuk mengatur waktu kita. Begitu. Next. Tenang udah mau selesai kok. Yang namanya pengusaha itu terus belajar. Saya itu kan sekolahnya nggak teknologi ya. Terus buat dong perusahaan Bawa Indonesia Global. It's a tech company right. Terus ngomong dong UX, EX begitu dong ya. Belajar lagi sayanya. Terus ngobrol dong sama orang production, sama orang teknis. Kan orangnya ngomongnya kan kaku-kaku ya. Dan ngomongnya tuh lebih kejem-kejem gitu. Orang teknologi tuh ngomongnya tuh, kalau bahasa gaulnya tuh in your face lah gitu. Kita kan nggak biasa seperti itu ya. Tapi ya mesti belajar, oh memang begitu environmentnya mereka. Begitulah mereka bisa bekerja secara optimal begitu ya. Learning never stop. Learning never stop. Saya kemarin waktu COVID belajar tentang blockchain. Ada yang tahu blockchain? Nanti Google aja ya. Saya belajar tentang blockchain online dari MIT, Prof. MIT itu, tahu ya MIT ya, yang di Massachusetts. Sekarang ini dia sekolah nomor 2 terbaik di dunia. Begitu. Jadi saya belajar tentang blockchain. Karena tadi udah dibilang, awalnya dari AI, AI ini dipakai nanti pakai blockchain. Semua sistem nanti yang ngatur tuh blockchain. Tapi nanti kita buat season sendiri berikutnya tentang blockchain. Karena Prof, berikutnya pertanian pun juga akan menggunakan blockchain. Ini tren berubah terus nih Mbak. Mengerikan ya. Dunia ini cepat sekali berubahnya begitu. Jadi kita juga harus tetap sigap. Harus gercep. Ya. Dan juga tiap-tiap hari kita harus mikir nih. Hari ini saya begini, besok saya personal growth-nya gimana? Improve-nya nih gimana? Personal growth saya gimana? Personal growth saya gimana? Saya mau tanya, personal growth apa yang Mas mau capai di akhir entrepreneurs, UGM Entrepreneurs Batch 2 ini? Personal growth apa? Lebih berani ya, lebih confidence untuk memutuskan ya saya mau menjadi wirausahawan dan inilah bisnis saya gitu. Kalau Mbak ini mindset yang kuat. Mindset yang kuat jadi inovasi terus, kreatif ya, pinter, ngatur resiko ya, mengkalkulasi resiko. Semua yang ada di DNA-nya entrepreneurs ya. Kalau Mbak yang kembaran mas saya bajunya, kita mirip nggak? Hah? Sama? Oh, idem. Idem. Mas, network. Your network is your net worth. Iya kan tadi bilang sama Pak Tony, bilang saya kan waktu itu sama Pak Tony Wenas. Ini lain. Beda itu. Ya, next. Ya paling penting rata-rata orang yang menjadi pengusaha mereka itu
membuka lapangan pekerjaan. Salah satu yang kami undang UKM nanti Pak, ada 2 orang. Satu Unituti Rendang dari Depok, satu lagi Zibatik dari Semarang. Mereka ini benar-benar dari bawah. Dan akhirnya mempekerjakan orang. Dan membangun bisnisnya. Kemarin mereka mempertanyakan kepada saya, kenapa diambil mereka? Saya bilang teman-temannya harus melihat dari 2 sisi. Satu sisi kacamata perusahaan besar. Mereka akan bilang perusahaan besar sudah punya ini, begini, begini, begini. Kami ngambil market begini, begini, begini. Peluang apa yang kami lihat buat kalian adalah begini, begini, begini. Kalian perlu tahu itu kan? Nah, nanti kalian ngobrol lagi dengan para pengusaha UKM. Mereka bilang kami berjuangnya dari begini, begini, begini. Ya kan ya? Kami lihat banyak perusahaan sudah besar menjadi tandingan kami. Maka kami harus melakukan A, B, C, D untuk bertahan. Tips kami untuk kalian adalah gini. Jadi kalian dapat dari 2 sisi. Yang sudah besar sama yang memang membangun dari bawah. Begitu ya. Tapi tidak ada yang tidak mungkin. Jangan kalian pikir sudah banyak perusahaan besar terus kalian gak punya kesempatan. Tidak mungkin. Yang besar itu juga bukan Tuhan gitu. Kapan saja bisa kolaps. Ya, kalian pasti punya kesempatan asalkan tadi prinsipal-prinsipal dari entrepreneurship itu dilakukan. Begitu. Ya, next. Ya, kemerdekaan untuk berinovasi. Sekarang saya ke kantor boleh berinovasi, kaosnya mau gimana, bajunya gimana. Coba saya kerja di pemerintahan. Gak bisa. Bener gak? Terus bisa tiba-tiba besok ruangannya saya desain lagi. Di sini buat podcast, ini buat ini, buat ini. Freedom. Kenapa saya bisa begitu? Karena kita pengusaha. Ya kan? Kemarin saya mau buat ini, kantor ini saya rubah aja nih, nggak kepake apa. Mau dibuat tempat podcast, jadi tempat showcase. Yang di sini saya mau buat tempat untuk lain-lain. Ini buat kita buat coffee shop. Bisa merdeka, mengatur banyak hal. Untuk membuat inovasi. Kenapa? Karena sebagai pengusaha ya. Batasannya beda ya. Begitu. Terus next. Nah ini kenapa jadi pengusaha. Network. Masuk Kadin. Masuk Kadin. Pengusaha itu kan harus masuk Kadin. Bangun network kalian di Kadin. Masuk asosiasi pengusaha. Kalau suka makanan, asosiasi pengusaha makanan. Asosiasi suka untuk pakaian, masuk pakaian. Asosiasi masuk, bangun network. Di sini cocok loh networknya. Nanti saya berharap yang batch 2 ini, batch 1 sih udah bagus. Tapi lebih kalem. Jangan kalem-kalem, tanya, ngobrol. Bapak waktu Bapak pernah gak perusahaan hampir bangkrut? Tanya sama dia. Waktu Bapak hampir bangkrut, Bapak tuh kayak gimana perasaannya? Apa yang Bapak buat? Enggak kan? Ada pertanyaan dia, rugi banget. Jangan tanya yang aman-aman, apalagi virtual. Gak mungkin kalian dilempar sepatu kan? Tanya, Bapak sempat sampai ada perusahaan jual aset gak? Kita coba jual aset, waktu itu kita pernah rugi. Karena harus tutup semua kita punya kerugian. Terjadi itu. Apakah Ibu Eka merasa dunia ini gelap? Iya, pada saat itu terjadi dunia terasa gelap. Tapi namanya pengusaha kan resilience. Tahan banting, kita bilang. Badai pasti berlalu. Matahari akan terbit lagi besok. Masih ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Coba kita berpikir beramai-ramai. Gimana ada solusinya. Ya kan ya? Tadi saya bilang tetap punya harapan. Keep inspiring each other. Karena tadi saya bilang ini orang lagi banyak kena problem mental. Saling menguatkan, saling dukung. Gak senang sama orang ya, jangan keterlaluan juga ngomongnya gitu ya. Terus juga cari orang-orang yang bisa jadi mentor. Ya kalau kalian lagi down yang bisa bilang oke, gak apa-apa ini gagal. Bagaimana kita besok buat A, B, C, D. Itu perlu inspiring. Cari orang-orang yang bisa menginspire kalian. Dan kalian pun harus mau menjadi inspire untuk orang lain yang lain-lain itu. Karena waktu kalian juga lemah, kalau kalian menguatkan orang lain, kalian pun juga bisa menjadi kuat. Karena itu kan memperkatakan kepada diri kita, untuk kita juga akhirnya menjadi positif ya. Daripada mendengarkan hal-hal yang negatif. Dan kolaborasi itu penting. Selalu berpikir kolaborasi. Saya tidak punya universitas. Dan saya nggak pinter mengelola universitas. Maka bekerja samalah kami dengan UGM.
Yang memang spesialisasinya adalah institusi pendidikan. Tapi UGM bilang sama kami juga, kita ini bukan pengusaha. Iya kan? Kita ini tidak menjalankan usaha, ada usaha, tapi fokusnya bukan sebagai pengusaha. Berkolaborasilah kita. Seperti tadi saya bilang suka buat pakaian itu, mari kita ngobrol. You'll never know. Kita nggak pernah tahu hidup ini seperti apa. Kita coba. Kalau nggak sukses ya kita koreksi. Kalau belum sukses mungkin kita hanya cocok sebagai teman aja. Nggak pernah kita lihat jalan yang negatif begitu. Selalu kita lihat hal-hal yang positif. Next. Nah, jadi pengusaha itu adalah sebuah perjalanan. Jangan pernah pikir jadi pengusaha itu adalah satu tujuan. It's a journey, perjalanan yang tidak pernah habis. Habisnya kalau kita dipanggil bos. It's a journey. Orang tuh selalu pengen sukses kayak cuma satu kali set gitu. Tidak. Harus terus mau diproses. Harus terus mau belajar. It's a journey. Yang ada kombinasinya. Dari diri kita, kualitas kita juga harus ditingkatkan ya, personal qualities. Ada juga meningkatkan kita punya kemampuan, pengetahuan, juga pengalaman. Pengalaman itu mahal loh. Untung yang ngobrol sama kita kan untuk pengalaman kan. Misalnya tanya Bu Eka, waktu ibu masih muda gimana sih bagi waktu antara keluarga, anak dan suami? Itu kan pengalaman. Ditanya sama yang masih muda kan teori. Dia gak pernah ngalamin, dia juga gak ngerti. Bu gimana sih Bu kalau pengalaman ibu, kalau ibu misalnya duitnya terkadang mungkin lebih banyak dari suami ibu marah gak ya? Bisa tanya sama orang yang pernah mengalaminya kan. Experience itu mahal. Jadi tolong dikolek aja experience kalian. Dan itu menjadi suatu nilai tambah yang sangat berguna untuk kita bisa sukses. Next. Nah supaya jadi orang sukses ini lagi nih ya saya kasih highlight lagi. Punya clear vision, tetap mau belajar. Apalagi? Next. Bangun straight network. Ya, strong network. Develop resilience. Apalagi? Take calculated risk. Embrace innovation and creativity. Apalagi? Build strong team. Di antara kalian semua ini ada gak yang mau berkolaborasi? Atau belum? Tapi nanti bisa loh, dari ber-15 ini kalian ketemu loh. Kemarin saya ngobrol sama orang. Jadi saya punya sepupu namanya Bams. Bapak ini udah pernah ketemu ya, Bams. Dia kebetulan penyanyi. Nah kemarin saya ketemu sama temennya. Terus saya bilang, saya naksir buat gini. Terus kita ngeklik, terus saya bilang sama dia gini, yuk kita buat project bareng. Kita buat di Bali saya bilang. Suatu event yang membawa kebaikan tapi juga senang-senang yang positif. Bisa loh ngeklik kolaborasi itu. Kenapa? Karena kita bertemu pada orang yang tepat dan kita melihat bahwa dengan mereka itu kita bisa build a strong team. Ya, strong team itu penting. Tahu nggak salah satu kelemahan UKM apa? Ya, kontinuitas terus. Kualitas benar terus. Ya, dia pengetahuan manajemennya kurang ya. Terus apa lagi? Financial managementnya kurang ya. Kita tanya HPP dia bingung. Dia buat di rumahnya dia nggak hitung biaya sewa rumahnya, listrik rumahnya nggak dihitung, air dia nggak dihitung, ya kan ya. Harga pokok penjualannya nggak masuk. Kenapa lagi mas? Tidak sistematis, mungkin karena pengetahuan manajemennya kurang. Manajemennya kurang. Yang sama. Apa? Sumber daya orangnya kurangnya, cuma dia sendirian. Dia merangkap direktur operasional, manajer operasional, manajer HRD, production manager gitu ya. Tapi satu lagi, UKM tuh sering gak customer fokus. Bener gak? Saya bisanya buat ini. Saya sukanya buat ini. Lah penjenengan iki jualannya untuk siapa? Kalau mau produk kalian bagus, fokus kepada customer. Sebelum customer itu menyadari dia butuh itu, kalau bisa kalian udah menyadari lebih dulu dan dicobakan untuk mereka. Kelemahan UKM itu sering sekali nggak customer fokus. Jadi salah satu yang kami buat adalah seperti buat dompet ini ya. Ini dompet kroko nih. Kalau kroko kan di luar mahal ya.
Kulit buaya ya, gitu. Dia buat produk luar negeri juga, tapi desainnya kita yang buat. Karena UKM-nya belum cerdas sekali, bukannya mereka tidak pintar, membaca customer fokusnya seperti apa. Gitu. Atau cincin ini, recycle. Dia pakai warnanya satu gitu. Sedangkan trendy warna sekarang kan udah lain. Customer fokusnya mesti kita bantu. Nah itulah gunanya kita belajar di entrepreneurs ini untuk hal-hal apa yang penting untuk kalau kita jadi pengusaha, jualanan kita itu laku. Ya, next. Tadi management team sudah ya. Ini semua adaptability, agility. Agility artinya apa mas? Agile. Itu kata ngetren tuh. Agile. Agile. Agility. Agility apa mas? Agile. Agility. Itu harus tahu. Hah? Hah? Gesit berubah. Jadi bilang berubah sekarang. Ya nanti besok saya pertimbangkan dulu. Udah keburu lagunya Bengawan Solo akhirnya ke laut. Ya. Agile. Maksudnya kata penting. Agile. Agile. Lincah pak. Lincah untuk dia bertransformasi. Makanya big ini nilainya 3 value-nya. Nomor 1 fairness. Nomor 2 adalah impact, membuat impact. Nomor 3 adalah terus bertransformasi. 3 value-nya Bank Indonesia Global. Begitu. Kalian buat perusahaan juga harus ada value-nya. Nilai-nilainya apa yang mau kalian emban, begitu kembangkan. Next. Ya ini buat bisnis, ini saya kasih highlightnya biar gampang kalau mau buat papernya. Karena ini nanti menjadi dasar buat kelas-kelas berikutnya loh. Ini dasarnya entrepreneurship. Baru nanti kan ada ngomong bagaimana mengembangkan media, bagaimana mengembangkan produk, bagaimana kalian mau naik kelas. Tapi tetap referensinya di entrepreneurship 101. Pakemnya di sini. Makanya saya kasih highlight ada beberapa agak berulang. Tapi dipegang pakemnya. Nanti kalian udah pensiun pun masih boleh dipegang ini. Karena saya juga sampai hari ini tetap menggunakan ini sebagai referensi. Untuk menjalankan kegiatan usaha kita. Persistent dan determination ya, daya juangnya ya. Karena banyak orang itu hantam sekali nangis mundur. Jatuh sekali mundur, ya enggak? Kena sekali pukul, udahlah putus asa nih saya nih. Tadi dibilang apa? Siapa yang tadi hampir 3 kali bangkrut? Mokhtar Riyadi. Eka Cipta Wijaya 3 kali bangkrut juga mbak. Yang sekarang sangat super bilioner. 3 kali bangkrut juga. Coba dia bangkrut pertama kali dia berhenti. Enggak ada kan? Sinarmas Group. Iya kan? 3 kali bangkrut. Minta tolong temennya. Bantuin aku dong. Bantuin ini investasi. Bisa juga tuh. Iya kan? Karena apa? Karena punya persistensi dan determination. Next. Itu pointers yang paling penting. Untuk menjadi seorang pengusaha. Baik the mindset maupun kalau kita memang memilih mau menjadi pengusaha.